Kisah sahabat Nabi yang menjadi teladan. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, para sahabat Nabi yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin mendapat petunjuk diutus untuk mengganti kepemimpinan Rasulullah. Mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, baik ketika Nabi berdakwah, melindungi Nabi dari serangan musuh-musuh kaum musyrikin, dan menemani Nabi Muhammad SAW dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Keempat sahabat Nabi memerintah antara tahun 633 Masehi sampai 658 Masehi di Jazirah Arab. Para sahabat Nabi memiliki peran penting dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Para sahabat memerintah dengan cara yang bijaksana, sering berdiskusi, serta tetap menjalankan ajaran Islam yang sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sejarah singkat dan perjalanan dakwah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Kisah sahabat Nabi yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki nama lengkap Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Pada zaman sebelum Islam, namanya adalah Abu Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tahun 634 Masehi. Nama Abu Bakar berarti pelopor pagi hari karena termasuk laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Sedangkan As-Siddiq diberikan karena beliau senantiasa membenarkan semua ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi khalifah atas usulan kaum Ansor dan Muhajirin yang sama-sama di antara kedua kaum tersebut menginginkan seorang khalifah dari kalangan mereka. Kemudian usulan tersebut ditolak sehingga disimpulkan bahwa kaum Muhajirin memang lebih berhak untuk mendapatkan kekuasaan, dan semua sepakat Umar bin Khattab maju dan membaiat Abu Bakar. Setelah dibaiat, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan pidatonya yang berisi, "Taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat, maka tidak wajib kalian taat kepadaku." Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama yang menjadi kepala negara sekaligus pemimpin agama umat Islam dan berlangsung selama 2 tahun. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak menghadapi permasalahan-permasalahan dari dalam negeri, di antaranya munculnya nabi palsu, kelompok murtad, dan pembangkang zakat. Setelah berdiskusi dengan para sahabat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut, yakni perang melawan kemurtadan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan permasalahan dalam negeri, kemudian melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang mengancam kedudukan umat Islam. Namun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal sebelum misi ekspansi ini selesai. Beberapa peradaban yang berkembang pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, membudayakan diskusi yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. 2. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi support atas semua kebijakan khalifah. 3. Membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap permasalahan. 4. Menyusun mushaf Al-Quran. 5. Membangun pemerintahan yang tertib baik di pusat maupun di daerah. 6. Memperkokoh militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. Dan yang ketujuh, menyejahterakan masyarakat secara adil dengan membangun baitul mal serta memberdayakan zakat, infak, ghanimah, serta jizyah. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta dari baitul mal dibagikan kepada seluruh umat Islam.
Bahkan ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq meninggal, hanya ditemukan sisa 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh umat Islam mendapatkan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Ciri-ciri perekonomian pada masa Abu Bakar antara lain: 1. Menerapkan praktek akad perdagangan sesuai dengan prinsip syariah. 2. Tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara. Yang ketiga, menegakkan hukum dan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang keempat, mengolah rikas atau barang tambang seperti emas, perak, perunggu, besi menjadi sumber pendapatan negara. Yang kelima, memperhatikan ketepatan dalam perhitungan zakat. Dan yang keenam, menerapkan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara.